Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, mari kita tinggikan nama Tuhan saudara. Tuhan yang menjadi satu-satunya jalan kebenaran saudara, nama Yesus Kristus. Mari kita ekspresikan pujian kita saudara. Mari angkat suaramu sama-sama nyatakan, Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Lift up your voice, come on. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always there. Come on. You are always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever
Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan saudara. Engkau jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Karena itu kami nyatakan dengan iman kami. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all. One more time. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Come on. One way, Jesus, you're the only one that I believe. Come on. One way, Jesus, you're the only one. One way. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk berikan yang terbaik lagi buat Tuhan saudara. Mari ekspresikan sukacita kita saudara, berada dimanapun saudara berada. Kita tinggikan nama Tuhan saudara. Mari sama-sama katakan, bila rohmu, Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. katakan ada lawatan besar. Ada lawatan besar, bakar hati yang menyembah. Angkat suaramu. Kami siap, nyatakanlah. Angkat suara. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Tepuk tangannya dong bagi Tuhan. Haleluya. Katakan, bila rohmu, Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. ada lawatan yang besar. Ada lawatan besar, bakar hati yang menyembah. Kami siap, siap, nyata. Are you ready? Come on. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah.
siapapun juga saudara. Haleluya. Ajar kami mengerti Tuhan setiap jalan dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Makasih Bapa. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sama-sama naikkan pujian ini saudara. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia Tuhan. Ingatkan kami lagi, ingatkan aku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Katakan rancangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Katakan sama-sama, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, katakan, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu pegang janji-Mu buat setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu ya dan amin buat setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Katakan sekali lagi saudara dengan imanmu, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Dimanapun saudara, nyanyikan pujian ini sekali lagi saudara. Tuhan tak pernah gagal. Di
Ya Tuhan yang sanggup membuktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Selalu yang terbaik Tuhan, yang tersedia bagi kami. Selalu yang terbaik Kau berikan bagi kami. Bukan rencana kami, tapi rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang tidak pernah gagal setiap rencana dan janjinya dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Memiliki Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang selalu memegang janjinya buat setiap kami. Kami sungguh bersyukur kami tidak perlu takut akan masa depan kami. Tidak perlu takut akan rencana ke depan kami Tuhan. Karena kami tahu semuanya sudah ada dalam rencana-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami, ingatkan kami, kembalikan kami untuk kami mengerti isi rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang dimanapun saudara berada, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, bertemu kembali dengan saya dalam ibadah minggu ini. Senang sekali saya boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, dengan pengurapan yang sama yang hamba terima, Engkau juga mengurapi setiap anak-anak-Mu di sini yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan membuat kami semakin bertumbuh serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, kita manusia adalah makhluk sosial, ya kan? Nah, kita semua mempunyai hubungan satu sama lain. Tidak ada seorang manusia yang bisa hidup sendirian, ya kan? Bahkan Adam pun waktu diciptakan Allah memberikan pasangan Hawa, ya. Dan kemudian Adam dan Hawa mempunyai hubungan juga dengan Allah, ya kan? Nah, karena itu hari ini kita mau belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana menjadi pribadi yang kuat untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis. Ya, nah ada penelitian
menyatakan saudara bahwa 87% keberhasilan kita dalam hidup itu terkait langsung dengan kemampuan kita untuk bergaul dengan orang lain. Jadi 80% kita berhasil itu tergantung bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Namun ada juga penelitian yang mengatakan bahwa 90-90% orang-orang yang terkait dalam hidup kita tadi adalah orang-orang yang insecure, baik dengan tingkat menengah maupun yang parah. Waktu kita bergaul di rumah kita, di lingkungan kita, di kampus, di sekolah, di pekerjaan, bahkan di gereja pun saudara, 85% membuat kita berhasil. Namun 90-95% orang-orang itu juga adalah orang-orang yang insecure. Nah, kalau kita tarik garis itu saudara dengan kondisi kita di gereja, akibat 90-95% yang tadi, orang yang insecure tadi, itu mengakibatkan banyak orang Kristen kita tidak dapat menjadi terang. Karena apa? Karena banyak orang Kristen tidak dapat membangun hubungan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan bahkan banyak orang Kristen yang menjadi sumber penyebab masalah tersebut, saudara. Betul atau tidak? Saudara boleh periksa hidupmu sendiri. Boleh cek, boleh periksa pasanganmu sendiri, ya kan? Nah, semua dari kita saudara mencari orang yang dapat menerima kita apa adanya, karena kita mencari kenyamanan dalam membangun sebuah hubungan. Betul? Namun kita perlu memulihkan perasaan insecure kita tadi. Harus diakui bahwa kita adalah orang-orang yang insecure juga. Tinggal levelnya aja yang berbeda-beda. Setiap kali ada konseling pasangan-pasangan muda yang mau menikah dan ditanya, kenapa kamu memilih dia sebagai calonmu, sebagai pasanganmu? Jawabannya rata-rata sama, saudara. Mereka ngomong begini, saya memilih dia, Pak, karena dia dapat menerima saya apa adanya, Pak. Dia mencintai saya apa adanya, Pak. Sweet sekali, saudara. Namun perhatikan, kondisi pranikah sama kondisi pernikahan itu berbeda. Waktu di awal dia bilang, dia bisa menerima saya apa adanya, Pak. Tapi pada waktu masuk ke dalam pernikahan, mulai ada tuntutan. Mereka bertanya, kenapa kok kamu gak berubah? Kenapa kamu masih seperti ini terus? Akhirnya apa? Terjadi keributan-keributan. Dan bahkan sampai berakhir kepada perceraian, saudara. Kenapa? Karena masing-masing pasangan, masing-masing pribadi tidak memulihkan perasaan insecure diri sendiri tersebut. Jadi, kalau kita dulu berkata, saya memilih dia karena dia dapat menerima saya apa adanya, kita perlu menyadari bahwa jawaban ini menunjukkan bahwa kita memiliki perasaan insecure dan perasaan itu perlu dibereskan. Sebab orang yang insecure akan cenderung menarik, bahkan mengambil, meminta orang yang kuat itu ikut sama dia. Saudara, ini menimbulkan persoalan-persoalan dalam setiap hubungan, saudara. Perasaan insecure, jika tidak diselesaikan pada level hati dan dituntaskan secara ilahi, maka kita akan melalui banyak masalah dalam hubungan kita dengan siapa saja. Dan ini banyak terjadi, saudara. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam gereja. Orang berpikir waktu saya pindah gereja, waktu saya pindah pekerjaan, waktu saya bercerai, akan beda, akan beres hidup saya. Tapi ternyata dia akan terus bertemu dengan masalah itu juga. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saudara, mungkin ada yang bertanya juga, apa sih insecure itu, Pak?
insecure adalah seorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki kesadaran sama sekali akan nilai dan identitas mereka sebagai suatu pribadi. Seorang insecure akan menarik orang lain untuk menjadi sama seperti dia, saudara. Dan akan memanfaatkan, bahkan memanipulasi orang lain. Ya, seorang insecure akan melihat nilainya tergantung pada keberhasilan atau kegagalan dia untuk tampil di luar. Ini makanya kita sering melihat banyak orang yang tiba-tiba menjadi sultan, ya kan? Banyak orang yang tampil di media sosial dengan barang-barang bermerek. Itu salah satu menunjukkan bahwa ada insecure dalam diri mereka, saudara. Nilai mereka bukan apa yang firman Tuhan katakan, tapi apa yang dunia katakan, saudara. Dan orang insecure akan gampang sekali memaknai segala sesuatu secara pribadi. Sebagai contoh, saudara, kalau ada orang yang tidak ke gereja, terus tiba-tiba minggu ini ke gereja, terus ada yang nanya lagi gini kan, ibu, minggu lalu kemana? Kok nggak hadir? Pertanyaan sebenarnya biasa saja. Orang perhatian sama dia, bermaksud bertanya. Kalau memang sakit, mau ditanya sakit apa. Kalau memang ada kesulitan, mau ditanya kesulitannya apa. Tapi bagi orang insecure, itu menjadi sebuah pertanyaan pribadi yang membuat dia merasa tidak nyaman. Dia akan mulai berkata begini, saya baru sekali datang, udah ditanya-tanya begitu. Orang lain nggak ada ditanya-tanya begitu. Kayak apa saja saya ini. Itu saudara. Orang insecure akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Minta pengakuan dengan hasil kerjanya. Berusaha mendapatkan penilaian dari manusia, bukan dari Allah. Saudara, jika kita melihat dari insecure ini, semua itu adalah buah dari dosa. Akarnya itu dosa, saudara. Roma 3 ayat 23 dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat kehilangan kemuliaan Allah, manusia memiliki perasaan tidak aman, cemas, khawatir, butuh pengakuan diri. Padahal waktu kemuliaan Allah itu ada, manusia itu bisa tampil dengan penuh kuasa dan otoritas, saudara. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 saya bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, ingat, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemuliaan Allah berikan kepada kita manusia waktu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita juga diberi otoritas berkuasa, saudara. Namun dosa membuat kita kehilangan otoritas tersebut, membuat kita kehilangan kemuliaan itu. Sehingga manusia berusaha mengambil identitas itu kembali, berusaha mengambil otoritas itu kembali, berusaha mengambil kemuliaan itu kembali dengan cara-cara manusia. Dan ini yang membuat manusia insecure. Dia kehilangan gambar dirinya, kepercayaannya. Dan cara dunia tidak bisa menyelesaikan itu. Masalah insecure atau identitas diri kita, yang dimana akarnya adalah dosa, saudara, itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Insecure hanya bisa dibersihkan dari dalam, yaitu pada waktu Yesus datang untuk menebus dosa kita, Yesus mati membereskan akar-akar dosa. Nah, banyak orang berusaha menyelesaikan insecure dengan cara dunia, saudara. Contoh. Ada sebuah kutipan. Kita tidak bisa memulihkan diri dari rasa sakit ketika kita masih memilih untuk tidak mau mengakui bahwa rasa sakit itu ada dan nyata. Yang jadi pertanyaan, saudara, terus
Siapa yang akan memulihkan rasa sakit yang ada dalam diri kita ketika kita sudah mengakuinya? Tetap masih ada. Kalau kita mengandalkan diri kita, mengandalkan daging kita, rasa sakit itu tetap ada. Tetap kita ingat, saudara. Waktu saudara disakiti pasanganmu, waktu saudara disakiti orang tuamu, kau terus ingat terus kan? Ingat terus. Dulu ada satu kesaksian seorang anak youth, dia berkata begini, dipukulnya sih enggak apa-apa, sakitnya cuma sebentar, tapi di sini itu loh sakitnya masih bekas. Cara dunia tidak bisa memulihkan rasa sakit itu. Yang dapat memulihkan rasa sakit itu hanya Yesus dengan Injil kasih karunia-Nya. Masalah-masalah manusia di mana dosa menjadi akarnya tidak dapat diselesaikan dengan cara dunia, saudara. Hanya dapat diselesaikan dengan Yesus yang sudah mati di kayu salib mengampuni dosa saudara dan saya. Balik ke satu poin tadi saudara yang katakan bahwa perasaan insecure itu harus dibereskan dari level hati dan dituntaskan secara ilahi. Supaya kita boleh melalui kehidupan kita dengan tanpa masalah. Jadi dalam membangun sebuah hubungan, kita perlu membereskan masalah insecure, identitas diri kita. Dan tidak bisa dibereskan dengan cara dunia. Kita kembali kepada kebenaran, maka identitas kita dalam Kristus, itulah yang harus kita kuatkan dalam hidup kita. Saudara, berapa bulan ini kita belajar berulang-ulang tentang manusia roh, berjalan dalam roh, ya kan? Nah, mari kita lihat identitas kita dalam Kristus. Mari lihat siapa diri kita bercermin pada firman Allah, bukan kepada apa kata dunia di luar sana. Kalau insecure, mereka membutuhkan pengakuan dunia. Sehingga mereka harus tampil dengan barang-barang bermerek. Mereka harus ikutin update zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat kata firman Allah, Allah katakan engkau berharga di mataku. Bukan soal apa yang kita pakai, bukan soal apa yang kita miliki, tapi kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan itu pada waktu kita masih berdosa. Apalagi sekarang waktu kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, jadikan manusia baru. Kita berharga sekali di mata Tuhan. Amin. Karena itu kita perlu menghidupi identitas baru kita dalam Kristus, saudara. Kita perlu bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Agar kita bisa menjadi pribadi yang kuat. Dan itu menjadi salah satu kunci dalam membangun hubungan yang harmonis. Sebagai contoh, saudara. Seorang anak yang lahir dari keluarga broken home akan terintimidasi. Akan takut menjalin hubungan karena dia melihat contoh papa mamanya. Ya kan? Apalagi dengan kekerasan KDRT. Dia merasa tertolak, dia merasa terbuang. Dan kalau dia belum dipulihkan dalam Kristus, dia akan berusaha mencari pengakuan dunia dengan cara-cara dunia, saudara ya. Mungkin dia berusaha mengejar karir sehingga sukses, sehingga dunia mengakuinya. Mungkin dia berusaha untuk kejar dengan barang-barang bermerek menempel di tubuhnya supaya dunia mengakuinya. Atau bahkan dia berusaha mencari kasih, mencari cinta dari orang-orang sekitarnya. Dia ingin dikasihi. Sehingga seringkali terjadi kita lihat banyak orang dengan gampang berganti-ganti pasangan. Karena dia butuh pengakuan, dia butuh kasih, saudara. Itu kalau kita lihat dari cara dunia. Tapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, kalau kita bercermin pada firman Tuhan, Tuhan katakan kau berharga di mataku. Walaupun ayahku dan ibuku menolakmu, Tuhan menerima engkau. Dan Allah mengasihimu. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dia. Nah, waktu dia bercermin dengan firman Tuhan itu, dia bisa menjadi seorang pribadi yang kuat. Dia tidak butuh pengakuan dunia. Dia tidak butuh kasih dunia. Karena dia sudah mengetahui siapa dirinya dalam Kristus. Dan dia mendapatkan kasih daripada Kristus. Dan dia akan menjadi pribadi yang kuat.
dia akan mempengaruhi orang lain, bukan dipengaruhi. Dia akan membawa orang lain kepada kasih Kristus juga. Saat kita menghidupi identitas baru kita dalam Kristus, maka kita menjadi pribadi yang kuat, saudara. Pribadi yang kuat tidak mengendalikan orang lain, tapi pribadi yang kuat adalah pribadi yang dapat mengendalikan diri sendiri untuk mengasihi orang yang lainnya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bukan berusaha menjadi ciptaan yang baru, bukan berusaha untuk menjadi sesuatu yang baru, tapi Allah katakan dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, bukan dikejar, bukan diusahakan. Bapak Ibu, waktu kita belajar siapa kita dalam Kristus, manusia baru berjalan dalam roh di dalam Kristus, saat kita lahir baru, Bapak Ibu menjadi pribadi yang kuat, bukan pribadi yang tidak berdaya. Ingat, kita bercermin selalu pada firman Tuhan. Saudara, pribadi yang kuat menciptakan, bukan diciptakan oleh lingkungan. Ia akan menciptakan lingkungan yang hormat dengan menunjukkan rasa hormat. Dia akan menciptakan lingkungan yang mengasihi dengan menunjukkan apa itu kasih. Anak yang broken home tadi, kalau secara dunia dia butuh kasih, dia butuh diperhatikan. Tapi waktu dia terima Kristus, dia menjadi pribadi yang baru. Dia akan menjadi berkat, bahkan dia akan memberikan kasih, menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang tidak akan tahu bahwa dia adalah pribadi yang dulu, anak yang dulu hancur-hancuran, yang butuh kasih, yang tertolak. Orang akan melihat dia, dia begitu luar biasa ya. Dia mengasihi orang dengan luar biasa. Bukan karena dia sendiri, tapi karena dia menyadari bahwa dia adalah ciptaan yang baru. Dia fokus pada pribadi yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Pribadi yang kuat tidak terpengaruh oleh lingkungan, tapi menolak menjadi korban. Pribadi yang kuat juga ingin orang lain menjadi kuat, saudara. Nah, bagaimana kita menjadi sebuah pribadi yang kuat? Mari kita belajar dari murid Kristus yang menerima pribadi yang baru dalam kasih karunia Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 13-14, ini bercerita tentang Petrus dan Yohanes yang dihadapkan kepada sidang. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saya mau mengambil salah satu contoh, yaitu Petrus, saudara. Diceritakan pada Kisah Para Rasul 4 ayat 13 tadi dikatakan bahwa waktu sidang itu mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Kata keduanya orang biasa yang tidak terpelajar dan heran, ini menceritakan bagaimana orang-orang melihat Petrus yang orang biasa, seorang nelayan yang tidak terpelajar, orang kampung biasa, tapi tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang berani, pribadi yang kuat, yang bisa menjelaskan dengan luar biasa tentang kenapa Yesus lahir, Yesus ada di bumi, Yesus mati, dibangkitkan, dan sebagainya. Ini membuat orang-orang pintar tadi, orang-orang Farisi kaget. Apalagi kalau kita tahu bahwa Petrus ini seorang yang pernah gagal, saudara. Karena dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, tapi waktu Petrus mengalami pemulihan, mengalami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dia bertemu Yesus secara pribadi di tepi danau. Dan ada sebuah percakapan yang bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, saudara. Dan Tuhan katakan gini, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, dari kisah ini kita belajar Tuhan tidak merubah manusia daging Petrus. Tampilan Petrus masih seperti itu, masih tampilan seorang nelayan yang mungkin kulitnya agak gelap, tangan kasar gitu ya.
model-model kayak, orang gimana ini ya. Nah, begitu juga Tuhan tidak mengubah tampilan daging kita, saudara. Tuhan tidak mengubah saya dari gemuk jadi kurus, tetap seperti ini. Namun, waktu kita berusaha untuk menjadi lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan selalu kita gagal. Kita berusaha dengan usaha kita sendiri untuk menjadi lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti gagal, saudara. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan berkata, kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh usahamu. Kita harus pahami ini, oleh kasih karunia. Kemudian firman-Nya yang berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Tuhan tidak meminta kita berusaha untuk menjadi manusia baru, manusia yang kuat, pribadi yang kuat. Tapi kebenaran firman Tuhannya berkata, Ia memberikan kita roh yang baru. Dan roh itu adalah manusia rohani kita yang baru. Dan rohnya sendiri tinggal di dalam kita. Roh itu yang membuat kita menjadi manusia baru. Roh itu yang membuat kita jadi pribadi yang kuat, saudara. Jangan kita berfokus pada usaha sendiri untuk merubah manusia lama kita menjadi pribadi yang baru. Agar menjadi pribadi yang kuat. Kita pasti tidak akan bisa, saudara. Waktu saudara berusaha mencoba untuk lepas dari rokok, saudara ya. Wah, saya mesti berusaha nih, saya mesti puasa rokok. Saudara berusaha lepas dari pornografi. Wah, saya mesti berusaha nih, pokoknya saya jauhkan laptop, jauhkan internet, jauhkan semuanya itu. Saya katakan, saudara pasti akan gagal dengan mudah. Saudara akan jatuh lagi ke dalam dosa itu. Bahkan perbuatan dosa kita akan lebih jahat lagi, lebih berat lagi dari sebelumnya. Tuhan mau kita fokus kepada pribadi baru yang sudah diberikan melalui kasih karunia dalam kebenaran dan kuasa-Nya kepada kita. Itu sudah ada dalam diri kita, pribadi yang baru. Tinggal kita berjalan dalam roh, saudara. Selama ada perasaan insecure dalam diri kita, maka konflik akan tinggi dalam setiap hubungan kita, saudara. Dengan siapa saja. Dengan anak kita sendiri, dengan keluarga kita sendiri, dengan pasangan kita sendiri, dengan teman kita sendiri, bahkan dengan pendeta kita sendiri juga pasti akan ada konflik. Namun saat kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang baru di dalam Kristus, kita secure di dalam Kristus, aman di dalam Kristus, maka akan ada damai sejahtera dalam kita menjalin hubungan. Petrus, kalau dia fokus dengan manusia lama dia, menolak Kristus, menolak Yesus, menyangkal Yesus 3 kali, dan dia berusaha untuk menjadi murid yang baik, murid yang menunjukkan buktinya. Bagaimanapun dia gagal, saudara. Waktu saudara baca Alkitab dikatakan waktu Petrus sadar bahwa dia menyangkal Yesus 3 kali, dia nangis, saudara. Menyesal, dia nangis. Tapi apakah itu membuat dia berubah? Tidak. Terakhir Tuhan Yesus ketemu dia, kembali kehidupan lamanya sebagai nelayan. Namun waktu dia disadarkan sama Yesus bahwa dia sudah menerima roh Tuhan, dia menerima pribadi yang baru dalam Tuhan, dia bisa menjadi seorang pemimpin, seorang rasul yang menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain. Hari ini, saudara, untuk menjadi seorang pribadi yang kuat, agar kita punya hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kehidupan kita bisa berhasil, kau mesti kembali menyadari, kau mesti sadar dulu bahwa engkau adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Dan berjalan dengan roh, berjalan dengan pengertian itu, kau adalah manusia yang baru. Waktu kau ingin ngerokok lagi, ingat, saya manusia yang baru. Tidak ada yang ngerokok. Waktu kau mau kembali ke pornografi lagi, berkatakan, aku manusia yang baru. Tidak ada. Roh yang ada padaku lebih kuat dibanding roh dunia ini.
Waktu kau punya masalah dengan pasangan, kau curiga dengan pasangan, engkau rasa tidak nyaman, kau merasa tidak diakui. Ingat saudara, engkau adalah ciptaan yang baru, segambar dan serupa dengan Allah, dan kau diberikan kuasa dan otoritas. Kau bisa memperkatakan, tidak, aku tidak khawatir, aku tidak takut orang bicarakan aku tidak takut orang mengucilkan aku, karena aku berharga di mata Tuhan. Amin. Mari saudara, menjadi manusia yang kuat, pribadi yang kuat, karena rohnya sudah ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar bahwa bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena usaha kami, tapi karena kasih karunia Tuhan kepada kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru. Dan karena kasih karunia Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami mau terus melangkah Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam setiap apa yang kami kerjakan di dunia ini. Menjadi pembawa damai, sebagai penyaluran kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Saudara, dalam hidup ini
terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat, baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita sudah selesai ibadah kita pada hari ini dan kita akan tutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh bersuka cita dalam Engkau, dan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan kami, membuat kami semakin dewasa dalam iman, dan semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang terbaik yang diberikan oleh jemaat-Mu pada hari ini. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang bergumul dengan setiap masalah-masalah yang ada. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau memberikan otoritas yang sudah diberikan kepadamu, boleh kami praktekkan untuk kami menghadapi setiap masalah-masalah yang ada ini, sehingga kami boleh keluar dengan penuh kemenangan dan nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ibadah hari ini. Dan saudara-saudara yang terkasih, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dengan kasih, dengan kuasa pertolongannya sempurna atas kehidupan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.